Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada siang hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum saudara melakukan aktivitas apapun siang ini, izinkan saya mengatakan satu hal yang penting. Jika hari ini terasa berat, jika hati terasa lelah, dan jika pikiran Anda penuh dengan beban, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapan saudara. Tuhan sedang memanggil saudara untuk berhenti sejenak dan menerima kekuatan yang baru. Melalui channel ini saudara setiap hari tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi saudara sedang dibangun, diteguhkan, dan dipulihkan melalui kebenaran yang hidup. Di tempat ini kita belajar menyerahkan kekhawatiran, menata kembali iman, dan melangkah dengan pengharapan yang baru. Pada siang hari ini, baik bagi saudara yang sedang beristirahat dalam pekerjaan, baik bagi saudara di rumah yang sedang melakukan pekerjaan, atau bagi sedang melakukan aktivitas apapun saat ini, mari kita berhenti sejenak di siang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan kembali firman-Nya, agar kita semakin dikuatkan dalam menjalani sisa hari ini. Karena bersama Tuhan kita bisa melewati segala persoalan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada siang hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah yang kudus dan kekal, Bapa dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamahlah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Judul renungan kita hari ini adalah, Kenapa Tuhan Memilih Kita? Saudara yang terkasih, dalam sebuah obrolan santai, saya dan beberapa teman membicarakan soal pekerjaan. Salah seorang teman bercerita tentang seorang calon karyawan yang secara kemampuan jauh tertinggal dari pelamar lain, namun justru dialah yang diterima. Alasannya adalah perusahaan itu tidak sedang mencari orang dengan segudang keahlian, melainkan seseorang yang memiliki nilai dalam dirinya. Bayangkan kamu ada di posisi itu, kamu tahu diri kalau kamu biasa saja, tetapi tiba-tiba seorang pemimpin terkemuka mendatangimu dan berkata, "Hei, saya pilih kamu." Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan memilih setiap kita. Yesus menegaskan hal ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Jadi sebelum kita memilih Tuhan, sebenarnya Dia sendiri sudah lebih dulu memilih kita, dan sebelum kita mencarinya, Dia sudah lebih dulu menemukan kita. Kenapa Tuhan harus berinisiatif memilih kita? Yaitu karena Dia mengasihi kita. Sama seperti seorang ayah yang baik tidak akan menunggu anaknya yang tersesat menemukan jalan pulang sendiri. Dia akan pergi mencari dan menjemput. Bahkan Tuhan sendiri tidak memilih kita karena kita layak, tetapi karena kita berharga. Inilah yang seharusnya mengubah cara kita memandang diri sendiri, supaya kita tidak lagi bertanya-tanya, apakah aku benar-benar layak? Karena identitas kita adalah dari apa yang sudah Tuhan tetapkan bahkan dari sejak sebelum dunia ini ada. Yeremia 1 ayat 5. Saudara, kita bukan orang percaya yang kebetulan, kita adalah orang yang dikenal, dipilih,
dan ditetapkan hanya karena cinta. Jadi setiap kali muncul pikiran apakah aku cukup layak, gantilah dengan pernyataan yang sadar dan aktif, aku dipilih bukan karena aku layak, tetapi karena Tuhan mengasihi aku. Saudara yang terkasih, makna ayat renungan kita hari ini dalam Yohanes 15 ayat 16 adalah penegasan bahwa inisiatif keselamatan dan pelayanan berasal dari Yesus, bukan manusia. Akulah yang memilih kamu. Tuhan Yesus menetapkan orang percaya untuk menghasilkan buah yang tetap, yaitu berdampak kekal, kasih, karakter Kristus, dan menjamin jawaban doa dalam namanya, yang didasarkan pada anugerah. Inisiatif Tuhan, bukan manusia yang memilih Tuhan, melainkan Yesus yang memilih dan menetapkan orang percaya. Ini menekankan kasih karunia, bukan usaha manusia. Dipanggil untuk berbuah, orang percaya diutus untuk menghasilkan buah, yaitu karakter, perbuatan baik, membawa orang lain kepada Kristus yang sifatnya tetap atau kekal. Tujuan pelayanan, kita dipilih bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk menghasilkan dampak atau berkat bagi orang lain. Doa yang terjawab, berbuah di dalam Kristus membuat hubungan karib dengan Bapa, sehingga permintaan yang sesuai kehendaknya akan dikabulkan. Ketergantungan pada pokok anggur, agar dapat berbuah, ranting yaitu orang percaya, harus tetap melekat pada pokok anggur yaitu Tuhan Yesus. Jadi ayat ini memberikan dasar bagi orang percaya untuk hidup penuh syukur, menghasilkan dampak positif, dan tidak sombong karena menyadari bahwa segala sesuatu adalah karena anugerah-Nya. Marilah kita renungkan, Tuhan memilih kita bukan karena kita sempurna, layak, atau berbuat baik, melainkan semata-mata karena anugerah, kasih karunia-Nya yang tak terbatas, dan rencana-Nya yang sempurna. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anak-Nya, hidup kudus, dan menjadi saksi kasih-Nya. Tuhan memilih kita sewaktu kita masih hidup dalam dosa, bukan saat kita sudah cukup baik. Pilihan-Nya didasarkan pada kehendak-Nya yang baik, bukan pada kebaikan atau kekuatan kita sendiri. Rencana-Nya yang sempurna, meskipun kita merasa lemah atau tidak berharga, Tuhan memilih kita karena Dia memiliki rencana yang sempurna untuk memakai hidup kita. Dia tahu masa depan dan memilih kita untuk menggenapi rencana tersebut. Menjadi anak angkat dan sahabat-Nya, Tuhan memilih kita untuk menjadi anak angkat melalui Yesus Kristus. Kita dilayakkan menjadi sahabat-sahabat-Nya jika kita menuruti perintah-Nya. Untuk hidup dalam kasih dan sukacita, tujuan pemilihan ini adalah agar kita tinggal dalam kasih-Nya, dan hidup dipenuhi sukacita, serta membagikan kasih tersebut kepada sesama. Untuk menjadi terang, kita dipilih untuk menjadi saksi-Nya, menjadi terang, dan membawa damai sejahtera di dunia, bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri. Jadi saat kita bertanya kenapa aku Tuhan, jawabannya bukanlah keunggulan kita, melainkan betapa besarnya kasih-Nya. Kita dipilih untuk memuji kemuliaan kasih karunia-Nya. Respon kita adalah bersyukur dan hidup sesuai dengan panggilan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada siang hari ini, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di hari ini, mari kita tutup ibadah siang hari ini dengan doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, segala pujian syukur dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kekal dan kudus. Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur ya Tuhan. Atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, yang telah mengajarkan kami pentingnya menjaga hati kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa dosa dan kejahatan timbul dari hati manusia.
Dan kami tidak ingin hati kami dikuasai oleh hal-hal yang menajiskan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dan mampukanlah kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi dalam hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghuburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami, untuk selalu sesuai hidup kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu, yang sudah mendengarkan renungan pada siang hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kebutuhan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar buat setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi, dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan, kami serahkan seluruh rencana dan agenda kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kebaikan kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi seruan doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, saya mengundang saudara sekalian untuk melanjutkan ibadah siang kita hari ini dengan berdoa bersyafaat bersama saya, agar hidup kita semakin diberkati dengan doa-doa permohonan kita, dan hidup kita dapat menjadi banyak berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dengan hati tulus, memanjatkan doa dan permohonan kami. Kami memohon kekuatan dalam menjalani hari ini,
dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah hidup yang Engkau berikan, atas setiap nafas yang kami hirup. Kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang tak terhingga. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami hari ini. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk terus melayani-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kekuatan dan hikmat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Lindungilah kami dari segala bahaya dan godaan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar kami dapat menghadapi tantangan yang ada di depan. Kiranya Engkau memberikan semangat dan keberanian dalam menghadapi segala kesulitan. Ya Tuhan, kami memohon kekuatan dan hikmat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Lindungilah kami dari segala bahaya dan godaan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar kami dapat menghadapi tantangan yang ada di depan. Kiranya Engkau memberikan semangat dan keberanian dalam menghadapi segala kesulitan. Tuhan, biarkanlah kami merasa dekat dengan-Mu dalam doa ini. Bimbinglah kami agar kami selalu dapat merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berikanlah kami kesempatan untuk berdiam di hadapan-Mu, dan mendengarkan suara-Mu dalam doa ini. Kiranya Engkau mengisi hati kami dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa yang tidak layak. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak mampu. Bimbinglah kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam segala hal. Bapa, kami panjatkan syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang tidak pernah henti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan hati tulus, memanjatkan doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau sumber pengharapan selalu memberikan kepada kami kesehatan. Kiranya Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter, yang dapat memberikan penyembuhan bagi mereka yang saat ini dalam kondisi sakit. Karena Engkaulah penyembuh yang ajaib, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada para dokter dan tenaga medis lainnya. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau yang selalu memberikan kepada kami kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Bapa, kami memohon kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami, dan memberikan kebijaksanaan bagi kami dalam setiap tindakan yang kami ambil. Ya Bapa, bimbinglah kami, agar kami dapat menjadi teladan yang baik di tempat kerja, dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami kepada orang lain, dan nantinya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, di luar sana masih banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohon kiranya Engkau yang membukakan pintu bagi mereka. Ya Bapa, kiranya pekerjaan kami dapat menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan yang bijaksana, kami datang kepada-Mu untuk memohon kiranya Engkau memberkati perjalanan pendidikan kami. Berikanlah kepada kami ketekunan dalam belajar, pemahaman yang mendalam atas ilmu yang kami pelajari, dan kiranya Engkau melindungi dan membimbing kami dalam setiap tahap perjalanan pendidikan kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat menggunakan pendidikan yang kami dapat secara bijaksana, agar kami dapat memberkati orang lain dan tentunya dapat memuliakan nama-Mu melalui keberhasilan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengajar dan para tenaga pendidik. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih kepada mereka dalam proses mengajar. Berikanlah kepada mereka pengaruh yang baik atas hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati kedua orang tua kami yang membiayai pendidikan kami. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami dalam segala hal terkait rezeki dan keuangan. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala kekayaan, dan kami percaya bahwa Engkau memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kebijaksanaan dalam mengelola rezeki yang Engkau percayakan kepada kami, dan bimbinglah kami untuk menggunakan sumber daya ini dengan bijaksana. Tuhan, Engkau yang selalu membukakan pintu rezeki yang baru. Jika itu sesuai dengan kehendak-Mu,
dan berikanlah kecukupan kepada kami dalam setiap kebutuhan hidup kami. Lindungilah kami dari kecemasan akan masa depan finansial, dan kuatkanlah iman kami dalam menghadapi setiap cobaan yang terkait dengan urusan keuangan. Kami juga memohon agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, dengan cara kami membagi dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Kami memohon agar Engkau memberikan cuaca yang baik bagi kami, melindungi kami dari bencana alam, dan memberikan keselamatan dalam setiap perjalanan dan aktivitas kami di luar ruangan. Kami sadar bahwa Engkau memiliki kuasa atas langit dan bumi, dan kami memohon kiranya Engkau memberikan hujan dan sinar matahari pada waktu yang tepat bagi pertumbuhan tanaman dan kehidupan makhluk-Mu. Berikanlah cuaca yang kondusif bagi pekerjaan tani, dan bagi kelangsungan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber perlindungan dan kebaikan bagi kami. Semoga Engkau memberikan bimbingan dan penyertaan-Mu dalam segala situasi. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu memohon perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami. Engkau adalah benteng yang kokoh bagi umat-Mu, tempat kami mencari perlindungan di dalam kesulitan. Kami memohon agar Engkau melindungi kami dari segala bentuk bahaya yang mengintai, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Lindungilah kami dari kejahatan, penyakit, bencana alam, kecelakaan, dan segala hal yang dapat membahayakan kami secara fisik, emosional, maupun spiritual. Berikanlah keamanan bagi keluarga kami, teman-teman kami, dan komunitas kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah perlindungan yang kuat dan setia. Bimbinglah kami agar dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan yang datang dari hadirat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, memohon agar Engkau memberkati keluarga kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dalam menghadapi segala tantangan dan perbedaan yang ada di antara kami. Bantu kami untuk saling mendukung, memaafkan, dan mencintai satu sama lain sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Lindungilah keluarga kami dari godaan yang dapat memecah belah hubungan, dan kuatkanlah ikatan kasih di antara kami. Berikanlah kebijaksanaan bagi orang tua, kesabaran bagi anak-anak, dan kebijaksanaan bagi semua anggota keluarga untuk saling menghormati dan memuliakan satu sama lain. Kami memohon agar keluarga kami menjadi tempat di mana kasih dan sukacita senantiasa hadir. Bimbinglah kami agar keluarga kami dapat menjadi teladan yang mencerahkan bagi lingkungan sekitar. Kami bersyukur kepadamu dan kami memohon doa bagi pemerintahan kami. Kiranya Tuhan memberikan pemerintahan yang adil dan bijaksana di tengah-tengah kami. Engkau adalah sumber segala kebijaksanaan, dan kami memohon agar Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami dalam mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan bersama. Berikanlah mereka keberanian untuk berbuat adil, integritas dalam tindakan, dan kesatuan dalam melayani masyarakat. Kami memohon agar Engkau melindungi negara kami dari segala ancaman, kekerasan, dan kekacauan. Berikanlah perdamaian bagi masyarakat kami, serta kesempatan bagi setiap individu untuk hidup dalam kebebasan dan martabat yang dihormati. Kami memohon agar pemerintah kami diarahkan oleh-Mu dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian kepada rakyat. Ya Tuhan Allah kami, ucapan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, memohon agar Engkau memberkati dan membimbing kami dalam menghadapi masa depan yang belum pasti. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik bagi hidup kami. Namun kami juga merasa cemas dan tidak pasti terhadap apa yang akan terjadi. Bimbinglah kami agar dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kami kepadamu. Berikanlah kami ketenangan dalam hati dan kepercayaan bahwa Engkau senantiasa bersama kami di setiap langkah hidup kami. Bantu kami untuk melihat masa depan dengan penuh harapan dan iman yang kokoh kepadamu. Kami memohon agar Engkau memberikan bimbingan dan hikmat bagi keputusan-keputusan yang harus kami ambil, serta memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang akan kami hadapi. Kami meyakini bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kami di masa depan. Inilah segala doa dan permohonan kami.
kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau yang mengabulkan segala doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.